Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 4 kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil PowerPoint kami, yaitu yang berjudul Pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada tahun 1945 sampai 1949. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Bukti empirik bahwa Indonesia adalah negara demokrasi bisa dilihat dari alur sejarah politik di Indonesia, yaitu: pertama, pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia 1945 sampai 1949. Kedua, pemerintahan parlementer 1949 sampai 1959. Ketiga, pemerintahan demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Keempat, pemerintahan Orde Baru 1965 sampai 1998. Kelima, pemerintahan Orde Reformasi 1998 sampai sekarang. Berikut penjelasannya. Pada masa pemerintahan Revolusi Kemerdekaan 1945 sampai 1949, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Adapun elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap terjaga. Penjelasan kedua, partai-partai politik tumbuh dan perkembangan dengan cepat, tetapi fungsinya yang paling utama adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta menanamkan semangat anti penjajahan. Karena keadaan yang tidak mengizinkan pemilihan umum belum dapat dilaksanakan sekalipun hal itu telah menjadi salah satu agenda politik utama. Jadi, walaupun pemilu pada saat itu belum dilakukan, demokrasi terhadap keterbukaan rakyat menyatakan pendapatnya sudah terbuka dan bisa digunakan. Ciri-ciri demokrasi tahun 1945 sampai 1949 antara lain: 1. Partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat. 2. Pemilihan umum belum dapat dilaksanakan. 3. Pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada interaksi politik di parlemen. Rumusan demokrasi tahun 1945 sampai 1949 terbagi menjadi 3. Yang pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Pemberian hak politik secara menyeluruh, para pembentuk negara sudah sejak semula mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi, sehingga begitu mereka menyatakan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda, semua warga negara yang sudah dianggap dewasa memiliki hak politik yang sama tanpa ada diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku, dan kedaerahan. Kedua, kekuasaan presiden dibatasi. Presiden yang secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang diktator, maka dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk untuk menggantikan parlemen. Ketiga, dengan maklumat wakil presiden, kemungkinan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peretak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. Kebijakan yang memungkinkan pelaksanaan pemerintah negara tetap berjalan demokratis. 1. Maklumat Pemerintah Nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan fungsi KNIP menjadi fungsi parlemen. 2. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 mengenai pembentukan partai politik. 3. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 mengalami perubahan dan dari kabinet presidensial ke kabinet parlementer. Sistem pemerintahan negara, yaitu: pertama, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. 2. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi, tidak bersifat absolutisme. Ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR. 4. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, artinya kedudukan presiden tidak tergantung DPR. 6. Menteri negara adalah pembantu presiden, tidak bertanggung jawab kepada DPR. 7. Kekuasaan kepala negara tak terbatas.